A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitaba wal kitabatu lil qiraa'ah wal qiraa'atu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillah. Wa qala aidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Marhaban ya sabab, kembali lagi dengan saya. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari judul baru mengenai letak suatu benda ya, atau suatu isim ya. Kita akan mempelajarinya di kitab Durusul Lughah, pelajaran bahasa Arab, Al-Juz Al-Awwal, jilid pertama, yaitu pengarangnya Imam Zarkashi dan Imam Syabani dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor, yang insyaallah mudah untuk kita pelajari bersama-sama. Ya, langsung saja. Yang punya kitabnya Durusul Lughah jilid pertama boleh dibuka. Ad-Darsul Rabi. Kemarin kita sudah mempelajari Ad-Darsul Tsalis. Sekarang kita akan mempelajari Ad-Darsul Ar-Rabi. Ya. Langsung ya. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Langsung Ad-Darsul Rabi'. Ad-Darsu Ar-Rabi' ya. Ad-Darsul Rabi'. Langsung Ad-Darsu, pelajaran Ar-Rabi' keempat. Jadi pelajaran keempat. Kita slide. Hunaka. Kita ulangi. Hunaka. Nah, sekarang saya mau menjelaskan ya. Huna. Nah, huna ini untuk tata letak bendanya. Huna itu artinya di sini. Nah, kalau kita mau menunjukkan benda, misalkan huna masjidun, di sini masjid. Huna qalamun, di sini pulpen. Huna kitabun, di sini buku. Nah, ingat huna untuk di sini. Nah, selanjutnya hunaka. Nah, hunaka sama untuk tata letak benda, akan tetapi artinya untuk di sana. Nah, misalkan saya lagi di sini, saya ngobrol dengan teman saya. Misalkan teman saya namanya si Adit. Nah, Adit nanya, "Ya, Saifur Rahman, di mana peci yang kamu pakai tadi?" Saya jawab, "Hunaka kolan suatun." Nah, peci di sana peci. Nah, paham ya? Kan gampang ya. Kita baca dulu ya yang huna, langsung slide. Huna madrasatun. Huna madrasatun. Huna sallatun. Huna sallatun. Huna qalamu hibrin. Huna qalamu hibrin. Nah, kita sudah membacanya. Sekarang kita artikan sambil menjelaskannya satu persatu ya. Bismillah. Huna madrasatun. Huna di sini, madrasatun sekolah. Jadi artinya di sini sekolah. Lanjut yang bawahnya. Huna salatun. Sama, huna di sini, salatun keranjang. Salatun keranjang. Nah, sini kita mendapatkan kosakata baru ya. Lumayan mendapatkan banyak kosakata baru ya. Huna salatun, di sini keranjang. Lanjut. Huna
qalamu hibrin. Huna di sini qalamu hibrin tinta. Qalamu hibrin tinta. Nah, kita sudah mengartikan plus membacanya. Kita ulangi sekali lagi untuk membacanya ya. Bismillah. Huna madrasatun. Huna sallatun. Huna qalamu hibrin. Nah, kita sudah membahas yang huna. Lanjut ya langsung ya. Kita bahas yang hunaka. Hunaka. Nah, kita slide. Nah, baca dulu ya. Hunaka masjidun. Hunaka masjidun. Hunaka mimsahatun. Hunaka mimsahatun. Hunaka min qolatun. Hunaka min qolatun. Nah, sudah kita membacanya. Langsung kita artikan sambil membahasnya ya. Hunaka masjidun. Nah, hunaka masjidun, di sana masjid ya. Nanti di sini ada pertanyaannya tentang di mana kelas, bagaimana kelas dan lain sebagainya. Nanti ada pertanyaannya setelah paragraf ini. Sekarang kita bahas hunaka dulu nih ya. Lanjut ya, kita artikan hunaka mimsahatun. Di sana pelan tuh pel-pelan lantai ya. Hunaka min qolatun. Hunaka di sana min qolatun jangka sudut. Hunaka min qolatun sudah ya, jangka sudut ya. Udah, kita baca ulang lagi sekali lagi ya. Hunaka masjidun. Hunaka mimsahatun. Hunaka min qolatun. Nah, kita selesai ya. Bab ini selesai ya. Bab ini apa namanya? Paragraf ini selesai. Dan perlu kita ketahui juga untuk huna dengan hunaka ini untuk jenisnya bebas, mau mufrad, mau mudzakkar, mau untuk laki-laki maupun muannas maupun untuk perempuan, bebas ya. Seperti contoh yang tadi ada mudzakkar, ada muannas, itu bebas ya. Bedanya dalam artinya saja huna di sini, sedangkan hunaka itu di sana ya. Ya, selesai ya. Lanjut ya, kita ke paragraf selanjutnya. Ini membahas tentang ismul istifhamnya, tentang kata tanyanya ya. Lanjut, kita baca dulu nih. Aina. 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 Aina itu artinya di mana. Ingat, aina artinya di mana. Gimana cara bertanyanya? Nah, misalkan ainal faslu, di mana kelas. Nah, itu cara bertanya. Kalau kita mau bertanya dengan bahasa Arab, di mana kelas, misalkan aina al faslu. Kalau di mana buku, ainal kitabu. Kalau di mana pulpen, ainal qalamu, dan seterusnya ya. Kita baca dulu mengenai aina ya. Ainal faslu. Al faslu huna. Ainal majallatu. Al majallatu hunaka. Aina sallatu. As-sallatu hunaka. Kita ulangi, baca lagi. Ainal faslu. Al faslu huna. Ainal majallatu. Al majallatu hunaka. Aina sallatu. As-sallatu hunaka. Nah, kita sudah membacanya. Sekarang kita bahas sambil menerjemahkannya satu persatu ya. Ainal faslu. Aina itu ismul istifham dalam bahasa Indonesia, kata tanya. Aina di mana? Al faslu kelas. Di mana kelas? Nah, dia lagi bertanya. Misalkan saya ngomong sama si Adit. Adit,
di mana kelas? Bahasa Arabnya, Adit, ainal faslu? Ya Adit, ainal faslu? Wahai Adit, di mana kelas? Nah, si Aditnya menjawab. Nah, cara menjawabnya pun sama seperti yang sudah kita pelajari, yang ada rasul awal, ada rasul tsani, ada rasul tsalis, itu sama. Kita ulang lagi dari pertanyaannya ya, kita ulang lagi. Nah, kita ngulangnya dari isimnya nih, al-faslu. Nah, kita ulang. Kalau faslnya ada di sini, maka huna. Kalau ada di sana kelasnya, maka jawab hunaka. Nah, kita jawab ya. Ainal faslu? Saya bertanya. Adit menjawab, al-faslu huna. Kelas di sini. Nah, gampang ya. Gampang, lanjut. Ainal majallatu? Saya bertanya lagi, ainal majallatu? Di mana majalah? Di mana koran? Majalah itu bacaan ya. Al majallatu hunaka. Al majallatu hunaka. Jawabannya al majallatu hunaka. Kita ulang lagi dari al majalah, dari pertanyaannya. Ainal majalah? Diulang lagi, al majallatu hunaka. Majalah di sana. Nah, gampang ya. Lanjut. Aina salatu? Ya Adit, aina salatu? Wahai Adit, di mana keranjang? Si Adit pun menjawab, as-salatu hunaka. Keranjang di sana. Nah, gampang sekali kan? Ingat, ini untuk mempertanyakan di mana letak sebuah benda itu menggunakan aina. Aina di mana ya? Seperti min aina jita, ini kalau untuk pertanyaan menanyakan apa gitu ya. Min aina jita? Dari mana kamu? Dari mana asal kamu? Min aina anta? Kamu dari mana? Dan lain sebagainya. Banyak untuk aina. Untuk pertanyaan aina ya. Kita sudah mempelajari aina. Ingat, aina untuk di mana. Cara menjawabnya sama seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya. Selesai ya paragraf ini. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Nah, di sini ada kosakata baru juga. Lanjut. Hal huna. Hal hunaka. Ingat. Hal huna. Hal hunaka. Ya. Saya jelaskan. Hal itu artinya apakah. Nah, sama seperti yang kemarin. Seperti ada rasul awal, ada a. Nah, dia menggunakan hamzah. A saja apakah artinya. Kalau di sini hal, sama saja artinya sebenarnya. Mau pakai a, mau hal, itu sama. Artinya apakah. Lanjut, hal huna, apakah di sini. Nah, apakah di sini? Nanti pertanyaan itu selanjutnya ada isimnya. Hal huna, misalkan hal huna qalamun, apakah di sini ada pulpen? Artinya begitu ya. Nah, jawabnya nanti selanjutnya. Hal hunaka maktabun, misalkan apakah di sana ada meja? Nah ya, selesai. Kita baca dulu nih slide selanjutnya. Hal hunaka tollasatun? Naam. Huna tollasatun. Hal hunaka maktabun? Naam. Hunaka maktabun. Hal hunaka masjidun? Naam. Hunaka masjidun. Kita baca ulangi sekali lagi. Hal huna tollasatun? Naam, huna tollasatun. Hal hunaka maktabun? Naam, hunaka maktabun. Hal hunaka masjidun? Naam, hunaka masjidun. Ya. Kita bahas satu persatu ya. Tadi kita sudah membacanya. Sekarang kita bahas satu persatu. Hal, apakah huna di sini tollasatun? Tollasatun penghapus. Apakah di sini ada penghapus gitu ya? Artinya apakah di sini ada penghapus? Jawabnya gimana? Ingat, kalau ada kata tanya hal aja, apakah? Ingat, kalau ada apakah, pasti jawabannya pertamanya itu antara iya dengan tidak.
ya. Antara jawabannya iya dengan tidak. Nah, jawabnya gimana kalau iya? Naam huna tollasatun, sama seperti yang lainnya. Naam, terus kita ulang dari huna. Nah, dari pertanyaannya huna tollasatun. Naam huna tollasatun. Selanjutnya, hal hunaka maktabun? Apakah di sana ada meja? Jawabnya gimana? Sama. Kalau iya, berhubung ini pertanyaannya, jawabannya ini iya semua, kita jawab na'am hunaka maktabun. Ya, di sana ada meja. Selanjutnya, hal hunaka masjidun? Apakah di sana ada masjid? Jawabannya gimana? Na'am hunaka masjidun. Ya, di sana ada masjid. Kita bahas nih. Masjid itu apa artinya? Masjid itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu dari asal katanya sajadah yasjudu, yang artinya bersujud. Nah, sedangkan masjidun ini ismul makannya. Ismul makan itu nama tempat ya, nama tempatnya masjidun, yang artinya tempat sujud lah gitu, tempat sujud. Ya, artinya tempat sujud. Kalau musola dari asal kata sholla yusolli, sholat atau berdoa ya. Yang arti kalau musola itu sama ismul makannya, kata tempatnya, isim tempatnya, yang artinya tempat sholat atau tempat berdoa, sholat ya. Udah paham ya ini? Hal, ingat kalau ada pertanyaan hal itu apakah, kan apakah artinya itu jawabannya antara iya dengan tidak. Lalu kita ulang dari pertanyaannya, misalnya huna tollasatun, na'am huna tollasatun ya. Ya, selesai. Lanjutnya kita lanjut ke paragraf selanjutnya, slide selanjutnya ya. Nah, kita ada pertanyaannya ya. Madza huna? Madza huna? Madza hunaka? Kita ada soal madza. Madza itu artinya apa? Huna di sini dalam artian apa di sini? Ada apa di sini? Nah, di sini nih ada apa gitu ya. Di sini nih ada apa? Kalau di sana berarti menggunakan hunaka ya. Berarti madza hunaka? Di sana ada apa? Di sana apa? Gitu ya. Madza hunaka? Nah, kita slide, kita baca dulu nih ya. Madza huna? Hunaka saburatun wa kursiyun. Madza huna? Hunaka saburatun wa kursiyun. Madza hunaka? Huna kurrasatun wa kitabun. Madza hunaka? Huna kurrasatun wa kitabun. Nah, kita sudah membaca. Sekarang kita artikan ya. Madza huna? Misalkan saya lagi ngobrol dengan Adit. Adit lagi di kursi pojok, sedangkan saya lagi di depan pintu. Misalkan madza huna? Di sini ada apa nih? Saya lagi nanya ke Adit, di sini ada apa, Dit? Gitu ya. Nah, si Adit menjawab lah. Jawabnya kalau berhubung si Adit lagi jauh, maka di sini jawabannya pun hunaka. Dia menunjuk hunaka di sana. Ya, benar hunaka. Hunaka saburatun wa kursiyun. Di sana ada papan tulis dan kursi. Nah, jawabnya gampang ya. Kalau madza berarti ada apa gitu ya. Ada apa? Ya. Lanjut, madza hunaka? Saya bertanya lagi. Adit, di sana ada apa, Dit? Nah, si Adit menjawab, huna, di sini ada kurrasatun wa kitabun. Di sini ada buku tulis dan buku bacaan. Ingat, kurrasatun itu buku tulis, kalau kitabun itu kitab atau buku yang ada tulisannya ya. Itu simpelnya. Kita baca dulu ya sekali lagi. Madza huna? Hunaka saburatun wa kursiyun.
Madza hunaka? Huna kurrasatun wa kitabun. Nah, lanjut ya, kita ke terakhir nih, ke Ad-Darsul Rabi' yang terakhir, pembahasan terakhir ya. Kita baca dulu. Hal hunaka tollasatun. Nah, la huna mimhatun. Hal huna finaun. La bal huna faslun. Hal masjidu huna. La bal hunaka. Hunaka apa? Misalkan hunaka baitun. Kita bahas satu persatu ya. Hal hunaka tollasatun. Apakah di sana ada penghapus? Nah, ini beda nih. Ini jawabannya untuk yang tidak. Yang di atas kan untuk yang iya. Sekarang untuk yang tidak. Pertanyaannya mah sama. Pertanyaan tentang apakah hal hunaka tollasatun. Apakah di sana ada penghapus? Ini jawabannya untuk yang tidak. Nah, kalau tidak jawabannya gini. La huna mimhatun. Tidak. Di sini mimhatun. Mimhatun itu sama seperti apa ya? Penghapus tapi kayak pelan gitu. Pelan lah, kita bisa ini kan pelan atau penghapus ya. Lanjut ya. Hal huna finaun? Apakah di sini teras? Finaun teras. Ingat, finaun teras. Nah, ini jawabannya pun beda kan, tapi untuk tidak tapi beda. La, tidak, bal. Nah, di sini ada kata bal. Bal artinya tetapi, akan tetapi, tidak akan tetapi. Nah, huna faslun. Di sini kelas. Nah, hal huna finaun? Apakah di sini teras? Tidak, akan tetapi di sini kelas. Selanjutnya, hal masjidu huna. Nah, kalau ini dibalik nih ya. Ini ismul istifham dulu, habis itu objeknya, bendanya, habis itu hunanya, letaknya. Hal masjidu huna? Apakah masjid di sini? Jawabannya la, tidak, bal, akan tetapi hunaka baitun. Di sana rumah. Nah, kita baca ya, kita baca dulu, kita ulangi. Hal hunaka tollasatun? La huna mimhatun. Hal huna finaun? La bal huna faslun. Hal masjidu huna? La bal hunaka baitun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mempelajari Ad-Darsul Rabi', pelajaran keempat tentang letak benda huna dan hunaka. Di sini, di sana, di sini, di sana, huna, hunaka. Dan berikut apa namanya, kata tanyanya, ismul istifhamnya ya. Alhamdulillah. Pesan dari saya intinya, jikalau kita ingin bisa untuk berbicara atau mempelajari bahasa Arab dengan fasih, intinya kuncinya itu satu, miftahul lughah al-mumarasah. Kunci dari bahasa adalah praktiknya. Intinya dipraktikkan setiap hari ya. Kita praktikkan tuh kalau kita mau ngomong sama, misalkan sama adik kita, misalkan adik, aina kolam, di mana pulpen. Kalau enggak dicampur-campur enggak apa-apa. Adik di mana kolam, adik di mana kolam, itu enggak apa-apa. Yang penting kita mempraktikkan agar apa? Agar lisan kita pun tidak asing dengan kalimat-kalimat bahasa Arab, dan juga telinga kita pun tidak asing juga. Intinya biar fasih dan juga agar terlatih. Intinya dilatih jikalau kita ingin bisa menguasai bahasa Arab ya.
Udah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan hanyalah datangnya dari saya, dan kebenaran hanyalah datangnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran kasiron.